Oke, untuk metode analitis, nah metode analitis kita bisa menggunakan gambarnya. Ini pakai metode grafisnya, metode grafis jajar genjang. Nah, metode grafis jajar genjang. Nah, metode analitisnya kita menggunakan rumus kosinus. Ini rumus untuk menjumlahkan dua buah vektor. Ingat ya, dua buah vektor. Ya, kita bisa mencari vektor resultannya. Vektor resultan itu kemarin apa? Vektor resultan tuh? Resultan itu apa kemarin resultan? Kemarin resultan apa? Ayo. Kemarin resultan. Nanti Ibu ngomong resultan nggak ngerti lagi. Ibu resultan apa? Gimana? Ada yang tahu nggak resultan itu? Itu Gimana? A plus B gitu bukan, Bu? Iya, A plus B. Vektor A plus vektor B, gitu kan? Nah, jadi vektor resultan itu kemarin apa? Vektor resultan itu adalah vektor hasil penjumlahan atau hasil operasi hitung. Jadi di sini kita punya dua buah vektor, vektor A atau vektor B ini kita anggap F1 karena F itu adalah force itu adalah gaya adalah besaran vektor, maka kita menjumlahkan F1 besaran vektor yang pertama dan besaran vektor yang kedua yang arahnya berbeda ya. Dan dipisahkan dengan sudut antara vektor A dan vektor B adalah apa. Ya, maka kalau kita mau menjumlahkan dengan metode analitis, kita menggunakan namanya rumus kosinus. Gimana rumus kosinus? Cara carinya yaitu R itu resultan, akar F1 kuadrat, berapa nilai vektor F1, ditambah F2 kuadrat, nilai vektor F2-nya, ditambah 2 F1 kali F2 cos alfa. Cos alfa. Alfanya apa? Alfanya adalah, nah ini hati-hati sudutnya yang mana? Sudut antara vektor F1 dan F2. Ya, ini ya. Sudut antara vektor F1 dan F2. Kalau beta ini antara vektor resultan dan vektor A-nya, F1, vektor F1. Ya. Jadi ini menggunakan rumus kosinus. Jadi kalau misalkan ini besarnya nilainya, misalkan ini F1-nya F1. Misalkan ini. F1-nya adalah 5 Newton, misalkan. Dan F2-nya adalah 3 Newton. Enggak deh kayaknya. F1, F2. Enggak beda jauh, 6 Newton aja. Ini 5 Newton, yang ini 6 Newton. Maka tinggal masukkan ke rumus ini. Ya, nah, masukkan. F1-nya 5 kuadrat. F2-nya 6 kuadrat ditambah 2 ya. F1 F1. Masukin F1-nya 5 dikali 6. 5 dikali 6. 5 dikali 6. Ya, 5 dikali 6 cos alfa. Biasanya alfanya diketahui. Kalau nggak diketahui gimana? Kalau di buku paket hitung pakai busur. Ya, berapa sudutnya? Kalau diketahui langsung masukkan. Ya, misalkan ini cosnya ini kayaknya sekitar 60 derajat. Cosnya misalkan di sini 60 derajat. Nah, gini ya. Tinggal masukkan hasilnya di sini. 25 tambah 36 ya. Tambah berapa ini? 60 plus cos 60 berapa? Setengah. Oke, jumlahkan hasilnya. 25 tambah 36 berapa? 61. 61 tambah 30. 30. Berapa hasilnya? Akar 9. Bu, boleh nggak dalam bentuk ini? Boleh. Kalau bisa dipecah, pecah. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Maka vektor resultannya ini adalah akar 91 Newton. Yang mana yang akar 91 Newton? Yang ini, yang C. Ya.
Bisa ya, ini disebut dengan rumus kosinus. Ya, aturannya itu untuk mencari resultan vektor. Jadi kita tahu besar vektornya. Kalau kemarin kita tahunya hanya metode grafis. Cara ngitungnya belum tahu. Biasanya cara ngitungnya menggunakan rumus kosinus. Ya. Kemudian ada aturan lain. Nah, bentar ini. Oke, ini menentukan resultan. Oke, ini paham ya? Aturan kosinus ya. Ini hanya untuk menjumlahkan dua buah vektor. Bu, kalau misalkan vektornya bentuknya gini, misalkan ini F1, ini F2, bisa nggak pakai ini? Kan harus metode jajar genjang. Oke, bentar. Ini Ibu ke klik lagi. Sebentar ya, kita coba lagi. Oke, sekarang kalau misalkan kedua vektornya bentuknya gini, sudutnya berapa kalau tegak gini, tegak lurus gini? Berapa sudutnya? 90. 90. 90 derajat. Ya nggak apa-apa. Masukin aja ke rumus ini. Tapi nanti cos-nya berapa nilai cos-nya? Cos apa? 0. Berarti nanti rumusnya jadinya gimana? Gimana jadinya rumusnya? Tinggal ditambah doang. Jadinya Tinggal apa? Jumlahan doang. Akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. F2 kuadrat. Kuadrat. Udah. Cos 90 kan 0. 0 dikali 2 kali F1 kali F2 kan 0. Maka rumusnya tinggal akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Udah ini aja, simple. Ini hanya berlaku kalau sudut di antara kedua vektor berapa nilainya? 90 derajat. 90 derajat. 90 derajat. Tapi kalau bukan 90 derajat, ya tetap harus pakai rumus ini. Ini juga turunan dari rumus kosinus ini. Ya. Makanya nanti ada pertanyaan, Bu, kalau misalkan vektornya lebih dari 2, gimana caranya mencari nilai yang vektornya, mencari nilai resultan yang vektornya lebih dari 2? Misalkan ada 3, ada 4, ada 5, gimana caranya? Caranya yang paling simpel adalah buat vektor tersebut menjadi sederhana. Artinya, kalau vektornya miring-miring seperti ini, kita harus merubah vektor yang miring ini diproyeksikan ke sumbu X, kemudian diproyeksikan lagi ke sumbu Y. Kenapa kita proyeksikan vektor yang miring ini? Supaya nanti kita bisa menjumlahkan vektor yang ada di sumbu yang sama. Kalau vektornya ada di sumbu yang sama, kalau searah panahnya tinggal dijumlahkan. Contohnya, ada vektor A. Kemudian ini ada vektor B. Ya, ada vektor B. Kalau kita masukkan ke sumbu, kita gambar ini adalah vektor A dan ini adalah vektor B, maka penjumlahannya resultan vektor A ditambah vektor B tinggal ditambah saja. Kenapa ditambah? Karena pertama dia sudah sejajar sama ya di sumbu X. Yang kedua, dia sama arahnya. Kalau berlawanan arah, misalkan ini adalah C, kalau berlawanan arah berarti gimana? Dikurang. Berkurang. Ya. Kalau searah ditambah, kalau berlawanan arah dikurang. Maka balik lagi, kalau vektornya lebih dari 2, kita dan vektornya membentuk sudut seperti ini, seperti yang C, kita proyeksikan vektornya ke sumbu X dan sumbu Y.
Nanti kalau udah di sumbu X dan sumbu Y, menjumlahkannya bisa pakai metode yang ini. Kenapa, Bu? Lebih mudah. Karena resultannya tinggal akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Caranya gimana? Misal, kita masuk ke materi vektor resultan dengan cara vektor komponen. Yang pertama, kalau kita punya vektor yang vektor F ini ya, ini vektor F. Kita punya vektor F. Kita proyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y, maka akan ada dua vektor yaitu Fx dan Fy. Ya, Fx dan Fy. Cara mencarinya gimana? Cara mencarinya adalah Fx. Kita cari Fx dulu ya. Vektor F diproyeksikan ke sumbu X, maka jadi vektor Fx. Cara mencarinya adalah rumusnya F cos theta. Theta sudut antara F dan Fx. Ya, sudut antara F dan Fx. Berarti, nah, Bu, ini cos theta dari mana? Sekarang kalau kita balik ya, kita cari kita lihat cos theta. Cos theta, kemarin kata Ibu cos itu apa rumusnya? Samping miring. Samping per miring. Lihat theta. Sampingnya yang mana? Sampingnya yang mana? Ini proyeksikan ke sini ya. Ini Fy. Sampingnya yang mana sampingnya? Samping dari theta. X. Fx. X. Miringnya yang mana? F. Vektor F. Ya, maka kalau kita mau nyari mau nyari Fx, maka F-nya tinggal pindah ke sini kan? Jadi Iya. F cos theta. Ini adalah asal mula rumus itu pakai trigonometri konsepnya. Ya. Maka Fx ini adalah F cos theta. Bisa ya? Itu kalau diproyeksikan ke sumbu X. Kalau diproyeksikan ke sumbu Y, ya, perhatikan. Kalau diproyeksikan ke sumbu Y, ini harusnya biar nggak bingung ya. Jadi konsepnya gini. Ini jangan kita namain theta. Kita namain yang lain aja ya. Dan kita namain alfa. F cos alfa. Jadi apa adalah sudut antara F dan Fy. Ini Ibu namain ya. Theta ini sudut antara F dan Fx. Ya. Kalau alfa sudut antara F dan Fy. Ya. Jadi kalau ini 90, kalau tetanya 60, berapa alfanya? 30. 30. Ya, alfanya 30. Maka perhatikan lagi. Fy adalah F cos alfa. Fy adalah F cos alfa. Alfanya adalah sudut antara F dan Fy. Kalau kita masukin lagi cos alfa adalah samping per miring. Sampingnya alfa apa? Fy. Miringnya adalah F. Ya. Maka Fy per F sama dengan cos alfa. Gini nih. Cos alfa ya. Cos alfa samping per miring. Maka cos alfanya sampingnya mana? Sampingnya adalah Fy. Nah, miringnya yang mana? Miringnya adalah F. Maka di sini Fy adalah F cos alfa. Alfanya ingat sudut antara F dan Fy. Bu, boleh nggak? Saya males nyari sudut alfa. Boleh nggak pakai sudut theta? Boleh. Tapi bukan cos jadinya. Apa jadinya? Sin. Sin. Jadi kalau mau nyari Fx pakai sudutnya alfa, maka ini jadi F sin alfa. Sin alfa. Berarti ini kalau mau nyari pakai sudut theta Fy, maka ini adalah F sin theta.
Tapi Ibu sarankan yang lebih mudah pakai cos. Kenapa? Supaya nggak bingung, lihat sudut yang nempel. Jadi kalau mau nyari fx, ya sudut yang nempel kan sudut alfa. Maka pakai alfa, jadinya cos alfa theta. Sudut yang nempel kan theta. Maka jadi f cos theta. Tapi kalau mau nyari fy, sudut yang nempel di fy apa?